Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sejarah lahirnya filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayuni Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 22100 3862 2058. Di sini materi yang akan saya bahas adalah hakikat pendidikan, sejarah lahirnya filsafat pendidikan, kemudian tujuan filsafat pendidikan, dan urgensi filsafat pendidikan. Sebelum membahas lebih detail mengenai materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan, di sini saya akan menerangkan sedikit terkait makna pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan menurut pengertian Yunani kuno adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi memandang pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan atau menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan eduker, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah atau pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbert, pendidikan merupakan pembentuk peserta didik kepada yang diinginkan si pendidik yang diistilahkan dengan eduker. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk mengajukan budi pekerti, peserta didik, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian materi yang kedua yaitu sejarah filsafat pendidikan. Di sini filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan yang dapat menjawab semua pertanyaan dan permasalahan, salah satunya adalah permasalahan di dunia pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dan hakiki. Filsafat pendidikan berusaha menjawab dan memecahkan masalah terkait persoalan pendidikan yang bersifat filosofis.
dan memerlukan jawaban secara filosofis terkait tentang apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Pemikiran orang Barat terkait dalam mempelajari filsafat, yaitu filsafat bertitik berat pada pencarian hikmah sama sekali lepas dari yang namanya agama. Namun pada kenyataannya semua pertanyaan filosofis tersebut semua akan sampai dan berhenti pada agama. Berikut perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Yang pertama ada spiritualisme yang membahas tentang etika dan cara berperilaku. Yang kedua ada Hinduisme, konsep karma. Lalu selanjutnya ada Buddhisme, membahas tentang sengsara karena cinta yang berlebihan. Selanjutnya ada Taoisme, tentang jalan Tuhan. Tao ada di mana-mana, tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar. Selanjutnya ada Shinto, menjalani hidup dengan nilai-nilai optimistik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aliran filsafat di beberapa negara. Yang pertama Timur Tengah, yaitu Yahudi dan Kristen. Kemudian Romawi dan Yunani, mengenai filsafat antromornisme, yaitu menyamakan sifat pencipta dan ciptaannya. Di Romawi, aliran yang paling terkenal adalah epistemologi, yaitu rasa suka dimiliki apabila hidup secara relevan dengan alam manusia. Sedangkan di Yunani sendiri, aliran yang paling terkenal adalah spiritualisme, yang berarti filsafat mementingkan kerohanian. Di Yunani juga muncul aliran materialisme karena beberapa filsuf merasa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Selanjutnya muncul aliran idealisme yang disampaikan oleh Pak Plato. Isi dari aliran ini sendiri adalah mengagungkan jiwa. Di sini ide adalah nyata, yang merupakan penggabungan dari cinta dan jiwa. Selanjutnya ada pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Suatu pandangan teoristis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga lahirnya filsafat Yunani pada abad ke-16 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani sendiri, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunani inilah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Dan karena para filsuf belum puas dengan keterangan itu, akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Misalnya dengan menanyakan dan mencari jawaban tentang apakah sebetulnya alam ini. Misalnya dengan menanyakan dan mencari jawaban, apakah intisari alam atau arche ini? Arche berasal dari bahasa Yunani yang berarti mula atau asal. Oleh karena itu, filsuf-filsuf berusaha mencari inti alam. Maka mereka disebut filsuf alam dan filsafat mereka disebut filsafat alam. Masa pra-Sokrates diwarnai oleh munculnya kaum sofisme. Kaum sofis ini pertama kali di Athena. Sofis berasal dari kata sophos yang berarti cendekiawan. Sebutan ini semula diberikan kepada orang-orang yang pandai ahli filsafat.
ahli bahasa, dan lain-lain. Aliran sofis dipelopori oleh Protagoras. Menurut kaum sofis, manusia menjadi ukuran kebenaran, yaitu tidak ada kebenaran yang berlaku secara universal. Kebenaran hanya berlaku secara individual. Kebenaran itu dan retorika merupakan alat utama untuk mempertahankan kebenaran. Dalam sejarah kaum sofis adalah kelompok yang pertama kali mengorganisasi pendidikan kaum muda. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat telah berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk pengetahuan menjadi perekat kembali ilmu pengetahuan yang telah berkembang dan berpisah satu dengan yang lainnya. Berikut ini ada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Socrates berpendapat metode dialektis seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan atau pengetahuannya kepada siswa, karena siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan menurut Plato. Negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai bakat minat dan kemampuan masing-masing jenjang usianya. Selanjutnya yang ketiga, filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Pendidikan berarti memberikan bimbingan kepada akal dan mengatur nafsu. Akal tidak berdaya sehingga membutuhkan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang tujuan filsafat pendidikan. Setiap orang mesti memiliki filsafat, walaupun ia mungkin tidak sadar akan hal tersebut. Kita semua mempunyai ide tentang benda, sejarah, arti kehidupan, mati, Tuhan, salah ataupun benar, jelek maupun indah, dan lain sebagainya. Dari beberapa definisi filsafat, bahwasanya semua jawaban yang ada di filsafat hanyalah pemikiran ahli filsafat saja. Secara rasio, tujuan filsafat yang pokok adalah mencari hakikat kebenaran akan sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika maupun metafisika atau hakikat keaslian. Berfilsafat di sini artinya berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Oleh karena itu, filsafat dimulai dari rasa heran, bertanya, dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang kita anggap fundamental atau mendasar. Maka kita perlu untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawabnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan sendiri adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal, yang kemudian diterapkan teori pendidikan yang bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arahan yang jelas dan tepat dengan mengajukan pernyataan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di
lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Lalu tujuan filsafat pendidikan yang lainnya yaitu ada dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang berpikir sendiri. Kemudian dengan berfilsafat memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena dengan filsafat inilah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Selanjutnya, materi yang keempat tentang urgensi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi ide-ide filosofis ke dalam masalah-masalah pendidikan. Begitupun sebaliknya, praktik-praktik pendidikan juga bisa menyumbang gagasan terhadap pendidikan terkait perbaikan ide-ide filosofis tersebut. Sebab pendidikan itu berkaitan dengan dunia ide juga aktivitas praktis. Ide-ide yang baik memiliki implikasi yang baik pula terhadap praktik-praktik pendidikan. Di samping praktik-praktik pendidikan yang baik, juga berimplikasi terhadap ide-ide pendidikan. Filsafat pendidikan lebih banyak didasarkan pada pemikiran-pemikiran para filsuf pendidikan, sembari berupaya untuk mengaplikasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam praktik pendidikan. Hal ini tentu dengan keyakinan bahwa praktik pendidikan itu tidak lepas dari landasan filsafat yang mendasarinya. Filsafat pendidikan hanya bisa menjadi signifikan ketika pendidik mengenali perlunya berpikir secara jernih tentang apa yang sedang mereka lakukan, kemudian melihat antara apa yang sedang mereka lakukan atau kerjakan dengan konteks individu dan perkembangan sosial yang lebih luas. Dalam konteks inilah, praktik memperluas teori dan mengarahkannya untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Para pendidik harus memahami bahwa filsafat pendidikan juga memberikan sesuatu yang berbeda dalam wawasan dan aktivitas pendidikan itu sendiri. Maka perlunya menggunakan ide-ide filosofis dan pola-pola pemikiran agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada taraf kesadaran etis, bukan sekedar rutinitas saja. Hanya saja ini tidak berarti bahwa pendidik harus menerima pemikiran filsuf apa adanya. Mereka harus tetap menguji pemikiran filsafat sesuai dengan konteks sosial para peserta didiknya. Ketika kondisi berubah, maka perspektif dan wawasan harus diuji kembali. Pendidikan merupakan sebuah proses di mana anak-anak dijadikan manusia seutuhnya, sesuai dengan karakter dan watak masyarakat ataupun para peserta didiknya. Pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Mendidik artinya merawat jiwa dengan baik. Setiap manusia sudah terbentuk dengan lingkungannya untuk menginginkan hal-hal tertentu. Kebebasan pada peserta didik harusnya dibuka oleh soal-soal yang lebih khas, karena pengalaman pada dirinya sendiri
telah lebih dahulu membentuk intelektualitas dengan pengalaman masing-masing yang berbeda. Proses pembelajaran yang baik jika semua ilmu pengetahuan akan menjadi alat untuk memeriksa dan memecahkan persoalan yang ada. Pendidik harusnya mampu melihat keunikan dari tiap-tiap peserta didiknya, sehingga bukan berusaha mencetak anak didik dengan kecetakan yang sama, bukan anak didik yang mencocokkan dengan sekolah maupun sekolah, namun sekolah yang perlu mencocokkan dengan anak didiknya. Integritas penduduk penting dalam menghasilkan peserta didik yang sanggup menempatkan diri di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat. Di sini peserta didik maupun pendidik harus menghasilkan manusia yang mandiri, yang artinya mampu membeli berdasarkan nilai-nilai dengan gambar diri yang kokoh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun materi yang kurang sempurna, dan maaf apabila presentasi yang saya sampaikan kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Salam Rahayu.